Ya, halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, jadi ini pertemuan terakhir sebelum Lebaran ya. Nanti kita ketemu lagi pertemuan berikutnya setelah Lebaran, masih daring satu kali, terus nanti masuk ke offline di minggu berikutnya lagi, minggu ke-11 ya. Sekarang minggu ke-9, masuk minggu 10 masih daring setelah Lebaran. Minggu ke-8, 9, 10, 11 ya. 4 minggu terakhir itu baru masuk. Jadi hari ini pertemuan terakhir sebelum kita libur. Nah, hari ini kita bahas mengenai metode simplex. Kalau yang minggu lalu mengenai metode grafik, jadi untuk simplex sama ya, mencari maksimum dan minimum hanya dengan metode yang berbeda. Gitu. Nah, untuk metode simplex ini jadi merupakan sebuah prosedur matematis berulang untuk menemukan penyelesaian optimal soal program linier. Digunakan jika variabel keputusan lebih besar dari 2, karena sulit menggambarkan grafik berdimensi banyak. Dirancang untuk menyelesaikan masalah program linier yang melibatkan 2 variabel atau lebih. Jadi prinsip untuk metode ini, penyelesaian masalahnya melalui perhitungan ulang iterasi. Iterasi juga ya, tapi tidak seribet sebelum UTS itu. Jadi biasanya untuk metode grafik yang kemarin itu digunakan untuk 2 variabel. Nah, biasanya untuk simplex ini digunakan untuk lebih dari 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel. Biasanya X1, X2, X3, X4 sampai Xn itu bisa menggunakan simplex. Tapi kalau seandainya hanya 2 variabel, biasanya hanya menggunakan metode grafik. Jadi ini belum dijelaskan ya. Nah, jadi untuk metode grafik, maksudnya sebuah masalah optimasi diselesaikan metode grafik, itu yang bisa diselesaikan metode grafik bisa digunakan juga dengan menggunakan metode simplex. Jadi bisa nanti hasilnya diketahui juga dengan menggunakan metode simplex. Tapi sebuah masalah yang dikerjakan dengan metode simplex tidak selalu bisa diselesaikan dengan metode grafik, karena untuk yang 2 variabel bisa, tapi untuk yang lebih dari 2 maka dia tidak bisa diselesaikan dengan metode grafik. Gitu. Nah, metode program linier harus diubah ke dalam bentuk umum. Jadi semua batas harus berbentuk persamaan dengan ruas kanan non negatif. Jadi ruas kanannya nanti itu tidak boleh negatif gitu. Semua variabel non negatif, fungsi tujuan dapat maksimum atau minimum. Gitu. Nah, nanti akan ada variabel slack dan variabel surplus. Di mana di sini untuk variabel slack sendiri itu adalah nilai ruas kiri sama dengan ruas kanan pada kendala yang berupa pembatas, menampung sisa kapasitas yang tidak digunakan pada kendala yang berupa pembatas. Kalau untuk yang surplus, ruas kiri sama dengan nilai ruas kanan pada kendala yang berupa syarat, menampung kelebihan nilai ruas kiri pada kendala yang berupa syarat. Nah, jadi nanti biasanya slack ini pun digunakan untuk yang kurang dari. Surplus biasanya nanti yang lebih dari sama dengan atau sama dengan. Di sini belum ditambahkan ya. Oke, tunggu sebentar. Untuk slack dan surplus. Nah, di sini jadi untuk variabel slack itu adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan kurang dari. Jadi di sini ada kurang dari menjadi persamaan sama dengan. Penambahan variabel terjadi pada tahap inisialisasi, pada tahap awal ya. Pada solusi awal, variabel slack akan berfungsi sebagai variabel basis. Lalu untuk surplus itu mengkonversi persamaan biasanya untuk yang lebih dari. Untuk menjadi persamaan sama dengan ya juga. Solusi awal dia juga sama berupa variabel basis. Ada juga variabel buatan. Nah, variabel buatan adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala dengan bentuk
lebih dari, atau sama dengan, untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Penambahan variabel terjadi pada tahap inisialisasi, di mana variabel harus bernilai 0 pada solusi optimal, karena kenyataan variabel tidak ada. Karena namanya variabel buatan ya, sehingga dia tidak memiliki sebuah konstanta, sehingga dia nilainya 0. Jadi karena itu dinamakan variabel buatan. Biasanya nanti matriksnya itu biasanya ordonya persegi. Jadi saya masih belum menemukan contohnya. Seingat saya dia persegi gitu. Karena lama saya tidak pegang untuk materi ini ya. Sehingga nanti ketika dia tidak persegi, biasanya nanti bisa ditambahkan kolom ataupun baris gitu. Ketika ditambahkan baris atau kolom, jadi nilainya itu 0. Jadi satu baris nanti 0 semua, satu kolom 0 semua. Biasanya karena apa namanya ya? Masalah slack, penambahan slack aja sih, penambahan slack dan variabel, keterkaitan antara slack dan variabel gitu nantinya. Nah, kita lanjut saja dulu. Nah, ada variabel artifisial berfungsi untuk memperluas daerah visible. Kalau yang non-basis, biasanya variabelnya bernilai 0. Kalau variabel basis, dia bernilai positif untuk variabel basisnya. Nah, tapi variabel basis nanti kita temukan di beberapa kasus ya. Kita coba nanti dicek beberapa kasus. Hanya di sini dituliskan bernilai positif. Hanya sayang saya tahu untuk variabel basis di fungsi Z memang positif, tapi untuk variabel X atau di select-nya saya masih belum yakin untuk harus positif ya, karena beberapa sepertinya ada yang negatif gitu. Nah, mungkin ini tidak harus 0 sih. Bentar, ini untuk kolom pivot dan baris pivot ya. Nah, lalu untuk di sini kolom pivot, jadi untuk kolom pivot itu adalah kolom yang memuat variabel masuk. Koefisien pada kolom akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris pivot. Jadi yang pertama nanti yang ditentukan adalah kolom pivotnya, di mana nanti kolom pivot itu akan menjadi pembagi. Yang paling kanan itu biasanya hasil. Kan ada sebuah persamaan biasanya, sebuah persamaan terus nanti ada hasil. Nah, hasilnya ini nanti dibagi dengan kolom pivot. Itu akan menjadi sebuah rasio. Lalu setelah menentukan kolom pivot, nanti tentukan baris pivot atau baris kerja, di mana baris di antara variabel basis yang memuat variabel keluar. Kalau kolom dia untuk variabel masuknya, untuk baris dia untuk variabel keluarnya. Elemen pivot adalah elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Jadi nanti kan ketika setelah menentukan kolom pivot, menentukan baris pivot. Nah, ketika sudah menentukan ada kolom dan baris, maka nanti akan ada yang berpotongan. Angka yang berpotongan itu nanti masuk ke elemen pivotnya. Lalu masuk variabel masuk adalah variabel yang terpilih menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Variabel masuk dipilih satu di antara variabel non-basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai positif. Variabel keluar, ini adalah variabel keluar dari variabel basis pada iterasi berikutnya dan digantikan oleh variabel masuk. Variabel keluar dipilih satu di antara variabel basis pada setiap iterasi. Variabel pada iterasi berikutnya akan bernilai 0. Gitu. Nah, lalu misal di sini ini untuk bentuk standar dari persamaannya ya, biasanya fungsi pembatasnya itu kurang dari. Nanti masih ada bahasan lagi metode simplex big M untuk pertemuan berikutnya. Kalau yang sekarang nanti untuk maksimasi aja ya, untuk kurang dari. Kalau lebih dari biasanya nanti masuk ke penambahan surplus dan minimasi. Dibalik ya, kalau untuk maksimasi biasanya nanti kurang dari. Nah, tapi kalau untuk minimasi biasanya lebih dari. Tapi kalau yang di bawah ini pastinya untuk yang X1, X2 sampai Xn lebih dari sama dengan 0, berarti kan misal produksi ya, sebuah barang yang harus diproduksi itu kan berarti paling tidak. Jika tidak memproduksi barang sama sekali, berarti nilainya 0. Tapi jika dia memproduksi barang paling tidak 1, berarti kan biasanya lebih dari. Karena itu untuk variabel ini, itu biasanya selalu lebih besar sama dengan 0. Karena namanya produksi barang ya. Kalau produksi barang kan tidak mungkin kurang dari.
bagaimana bisa kurang dari padahal tidak ada barang yang diproduksi sama sekali gitu. Nah, ini CN maksudnya adalah cost atau profit. Ini AM-nya XN variabel keputusan, A parameter ya parameter pembatas, B-nya adalah pembatas. Nah, lalu masuk ke transformasi bentuk formulasi yang ada. Jadi di sini pembatas kendala menunjukkan keterbatasan penggunaan suatu sumber daya. Pembatas bertanda kurang dari atau lebih dari diubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan suatu variabel slack atau mengurangkan suatu variabel surplus di kelas kiri pembatas. Nah, biasanya kalau slack yang kurang dari. Kalau lebih dari biasanya nanti surplus. Tapi di sini kita nanti hanya bahas yang slack dulu. Nah, contoh misal ya, ketika ada X1 plus X2 kurang dari sama dengan 15, maka ditambahkan slack 1 lebih besar atau sama dengan 0 pada ruas kiri. Sehingga di sini yang dimaksud slack yang ditambahkan itu adalah yang ini. Sehingga diperoleh persamaannya yang ini. Jadi nanti yang kurang dari ataupun lebih dari, itu nanti diubah menjadi sama dengan. Ketika diubah menjadi sama dengan, maka nanti penambahan slack. Jadi dari sebuah fungsi yang ada persamaan itu nanti ditambah dengan slack. Slack 1, slack 2, slack 3. Tapi penambahan slacknya itu satu aja. Tidak langsung nambah plus S1 plus S2, tidak. Tapi pada masing-masing persamaan itu nanti ditambahkan dengan satu slack saja. Entah itu slack 1, slack 2. Jadi nanti biasanya berurutan sih, slack 1, lalu nanti persamaan 2 ditambah slack 2 gitu. Tapi biasanya bisa diubah persamaan 2 diganti slack 1 gitu. Karena slack-nya nilainya variabelnya pun 0 gitu, tidak ada angka. Misal di sini contoh berikutnya. Nah, kalau yang ini dikurangkan dengan surplus. Karena apa? Karena ini lebih dari ya. Kalau yang sebelumnya ini kan kurang dari. Kalau kurang dari biasanya itu ditambahkan slack. Tapi kalau kurang dari, itu nanti dikurangi dengan surplus S1 dan ditambahkan dengan variabel dummy atau variabel artifisial R. Nah, ini muncul artifisial ya. Yang tadi, oke, artifisial tadi, ini tadi hanya untuk variabel yang ini ya. Sebentar. Wah, oke, kalau di undo catatannya hilang. Oke, kita lanjutkan aja ya. Kita lanjutkan dulu aja. Nanti ini jadi ditambah variabel dummy. Dummy itu nanti yang R, ini adalah yang surplus, jadi dikurangi surplus, ini adalah yang dummy. Yang dummy. Pada ruas kiri, sehingga diperoleh persamaan seperti berikut. Ini adalah surplusnya. Lalu di sini ditambahkan variabel dummy, artifisial R pada ruas kiri. Ini sama dengan. Ketika sama dengan, maka ditambahkannya adalah dummy. Ketika lebih ini karena lebih dari ya, sehingga surplus dan dummy ditambahkan. Tapi kalau untuk sama dengan, nanti ditambahkan adalah variabel dummy. Dummy saja. Semua nilai konstanta dari yang menempel pada dummy, surplus ataupun slack itu 0. Jadi konstantanya 0. Ditambahkan ya. Nah, ini juga ditambahkan, tapi yang surplus dikurangi. Ruas kanan pada persamaan yang bersifat atau bernilai negatif dapat diubah menjadi positif dengan mengalihkan. Ya. Kebawahkan. Nah, tadi sampai dummy ya. Nah, lalu ruas kanan pada persamaan yang bersifat atau bernilai negatif dapat diubah menjadi positif dengan mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif. Jadi seperti ini, maka untuk mengganti nilai sehingga dia nilainya jadi positif, maka kalian bisa mengalihkan dengan tanda negatif.
Sehingga hasilnya adalah positif, hasil untuk ruas kanannya positif gitu. Tapi yang dikalikan negatif jadinya keseluruhan. Tidak hanya salah satu bagian saja gitu. Nah, lalu di sini untuk contoh berikutnya untuk pertidaksamaan. Fungsi pembatas dapat berubah arah dengan mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif 1. Nah, ketika kalian mengalihkan dengan negatif 1, kalau yang ini kan sama dengan ya. Sehingga di sini sama dengan. Tapi ketika di sini tandanya kurang dari, lalu kalian melakukan pengalian atau perkalian ruas kanan dan ruas kiri dengan tanda negatif, maka tanda ini fungsi pembatasnya itu berubah. Jadi lebih besar dari sama dengan. Jadi jangan lupa ketika kalian merubah hasil, misal loh ini hasil yang kiri negatif, lalu kalian dan di sini dimintanya yang paling kanan ya, yang di kanan itu positif. Ini biasanya yang diminta positif, sehingga dikalikan dengan -1. Nah, ketika kalian mengalihkan dengan -1, kalian cek apakah dia kurang dari ataukah lebih dari. Ini juga berlaku untuk tanda lebih dari. Ketika lebih dari, maka di sini akan jadi kurang dari. Jadi berubah arah ya. Nah, ini sudah disebutkan dia berubah arah kalau dilakukan perkalian. Jika fungsi pembatas memiliki bentuk seperti ini, kurang dari sama dengan B1, maka di sini negatif sekian dan negatif sekian lebih besar dari B1. Oke. Nah, ini jika ini ya, ini bedanya adalah ada tanda mutlak ini. Ketika ada tanda mutlak ini, berarti nilainya ada 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Karena ada tanda mutlak. Tanda mutlak menandakan kan ini tanda mutlak. Bla bla, ini adalah tanda mutlak. Tanda mutlak menandakan bahwa hasilnya itu positif. Tapi bukan berarti di dalam tanda mutlak nilainya positif semua. Bisa jadi itu tandanya adalah di dalam tanda mutlak, bisa jadi di dalamnya adalah negatif. Tapi yang diminta adalah dia harus positif. Misal di sini negatif 2 itu sama dengan 2. Ini misalnya. Nah, karena itu, tapi negatif 2 nilainya juga 2. Karena itu, tanda mutlak ini menandakan bisa positif, bisa negatif. Karena itu ini bisa positif, bisa negatif. Itu untuk beberapa model ya, beberapa model persamaan yang nanti kadang yang nanti akan ditemui dalam studi kasus yang ada ya. Nah, lalu masuk ke variabel. Jika suatu variabel keputusan tidak terbatas dalam tanda, maka akan memiliki 2 nilai berdasarkan pada persamaan yang ada. YI sama dengan YI aksen min YI double aksen. Di mana berarti YI aksen dan YI double aksen lebih besar atau sama dengan 0. Fungsi tujuan ini pada mulanya maksimasi dapat diubah menjadi minimasi dengan mengalihkan ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif. Jadi ketika fungsi tujuan adalah maksimasi, itu bisa diganti, bisa diubah fungsi tujuannya itu mencari minimasi. Tapi dengan cara kalian harus mengganti tandanya itu menjadi kebalikannya. Sehingga di sini dikalikan dengan tanda negatif. Jadi mengalihkan tapi ruas kiri dan kanan dua-duanya, bukan hanya satu bagian. Karena ketika salah satu dikalikan dengan negatif, maka satu baris harus dikalikan dengan negatif. Nah, misal di sini maksimumkan Z sama dengan sekian. Ketika soalnya adalah minimumkan, berarti ini dikalikan dengan tanda negatif. Sehingga hasilnya semuanya jadi negatif. Tapi berarti fungsi tujuannya juga sudah berganti, bukan lagi mencari maksimum, tapi mencari minimum. Kita masuk ke contoh soal. Kasus diambil berdasarkan kasus perusahaan kaca Windoor Glass misalnya. Di sini ada fungsi tujuan Z
sama dengan 3x1 plus 5x2. Pembatas, jadi fungsi untuk kendala pembatas yang sama kayak kendalanya ya sebelumnya itu kita sebut kendala. Ini persamaannya masih mencang-mencong ya karena ini saya ganti aja tadi. Oke, sebentar. Karya 16 ya. Nah, ini jadi ada 3 persamaan. Ini persamaan 1, ini untuk persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Di mana variabelnya ini berarti yang dicari X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya, ini fungsi tujuannya, ini untuk pembatas atau kendalanya. Nah, konversikan formulasi matematik awal ke bentuk standar simplex. Jadi ini yang dibahas adalah simplex standar aja. Jadi diubah fungsi matematik yang ada diubah ke dalam bentuk simplex standarnya dengan cara jadi hanya mengganti untuk fungsi tujuan maksimasi Z sama dengan sekian, maka untuk formulasi bentuk standar simplexnya itu tinggal ini dicari sama dengan 0. Ini pindah ruas. Jadi yang angka ini pindah ruas ke Z. Ketika pindah ruas, berarti kan positif berubah jadi negatif. Jadi negatif 3x1 min 5x2. Fungsi pembatasnya ini ditambahkan selek. Untuk persamaan 1 ditambah selek 1, ditambah selek 2, ditambah selek 3. Sehingga untuk fungsi pembatasnya berarti di sini ada tambahan seleknya harus lebih besar dari 0. Berikutnya, nilai-nilai dalam bentuk standar dimasukkan ke dalam tabel simplex. Nah, ini belum masuk ke tabel ya. Hanya dimisalkan jika koordinatnya 0,0, maka nilai X1 0, X2-nya 0 di titik koordinat 0. 0,0 ya. Jadi ini misal ada 2 fungsi saja, 2 variabel. Titik 0,0. Nah, berarti ini X1, X2 sama-sama 0. Sehingga ketika ini 0, berarti kan S1 sama dengan 4. Ketika X2 0, berarti S2 sama dengan 12. S1 sama dengan 4, S2 12. Nah, S3 itu berarti sama dengan 18. Ini 0, 0. Maka dalam hal ini, X1 dan X2 disebut variabel non-basis karena bernilai 0. Sedangkan S1, S2, S3 disebut variabel basis karena bernilai positif. Karena sama-sama positif ya. Nah, misal diganti ini rumus yang tadi, ini dikonversi ke dalam bentuk tabel. Z itu berarti 1. Ini 1, min 3, min 5, 0. Min 3, min 5, hasilnya 0. Solusi RHS atau right hand side. Lalu, jadi yang tidak memuat selek otomatis 0, 0, 0. Selek 1, 2, 3. Pada persamaan pertama berarti X1 sama dengan 1. Selek 1 nilainya 1, selain itu 0. Solusi hasilnya nilainya 4. Untuk yang kedua, X2-nya 2, S2-nya 1, hasilnya 12. Di bawahnya lagi berarti X1 3, X2 2, S3-nya 1. Sama dengan 18. S1, S2 0. Z-nya ini tidak memuat Z. Nah, untuk basis di sini, ini S1, S2, S3, kenapa bukan X? Karena ini yang dilihat adalah seleknya. Seleknya di sini ada, ini untuk selek 1, baris yang ini untuk selek 2.
Yang ini untuk select 3. X-nya tidak ditulis lagi. Jadi hanya select-nya aja. Kalau ada 3 berarti ada 3 select. Kalau ada 5 ya berarti nanti ada 5 select. Sehingga ini untuk bentuk tabelnya. Kalau untuk X1, X2 dia berupa variabel non-basis. Kalau untuk variabel basisnya adalah select-nya. Select 1, select 2, select 3. Nah. Lalu berikutnya adalah menentukan entering variabel. Memilih variabel non-basis yang akan memasuki variabel basis dengan cara tujuan maksimum, tujuan minimum. Kalau maksimum itu dicari variabel non-basis yang memiliki nilai negatif terbesar. Non-basis yang X1 dan X2 ya. Ini non-basis. Ini non-basis. Ini non-basis. Lalu untuk tujuan minimasi berarti untuk variabel non-basisnya dicarinya adalah nilai positif terbesar. Karena ini adalah kasus mencari nilai maksimasi sehingga dicarinya yang paling kecil, negatif. Maka yang paling kecil dari min 3 dan min 5 adalah min 5. Sesuai dengan sumbu koordinat, berarti kan semakin ke sini itu semakin besar, tapi semakin ke kiri itu semakin kecil. Nah, otomatis min 5, ini min 3, berarti ini lebih kecil. Yang sama dengan lebih kecil dari min 3. Karena itu yang dicari, yang dilihat adalah yang di Z ya, fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Ini adalah fungsi tujuan. Berarti ini masuk entering variable. Entering variable berarti dia adalah kolom pivot. Ini maksudnya entering variable adalah kolom pivot. Oh iya, ada tulisannya juga ya nanti. Saya hapus saja. Ini maksudnya adalah kolom pivot. Atau entering variable. Satu kolom ya ke bawah. Lalu menentukan leading variable atau baris pivot dengan melihat positif terkecil pada rasio. Kita cek, nah ada tulisannya. Nah, jadi rasio ini diperoleh dari mana? Dari tabel untuk kolom pivotnya kan yang ini berarti ini 0 per min 5 atau tidak perlu dihitung ya 0 berarti. Yang ini 4 per 0. Yang ini 12 per 2. Yang ini 18 per 2. Jadi ini menjadi pembagi untuk disolusi untuk mencari rasio. Yang dicari adalah yang paling kecil. Positif terkecil. Sehingga 6 dan 9 yang paling kecil adalah 6. Sehingga ini akan menjadi baris atau leading variable. Leading variable. Ini adalah baris pivot. Ini yang dimaksud baris pivot atau leading variable. Baris pivot. Kalau ini kolom pivot. Nah, yang berpotongan ini disebut dengan elemen poros. Jadi dari kolom pivot, penentuan kolom pivot, nanti ada kolom pivot dan ada baris pivot. Nanti ini ada yang berpotongan. Angka ini, nanti ini yang akan digunakan, ini adalah sebagai elemen poros. Dari elemen poros yang ada, jadi pada baris yang ada, ini kan dia berpotongan di bagian X2. Jadi untuk ini kan kolom pivotnya kan X2. Itu menjadi kolom pivot, lalu nanti ini akan menjadi baris pivot, dia saling berpotongan. Ketika saling berpotongan, maka di sini dia kelihatan, ini X2. Nanti S2 ini akan diubah menjadi X2. S2-nya berubah menjadi X2. Sehingga di sini S2 ini dia akan berubah menjadi X2
Dan untuk yang berpotongan itu akan menjadi pembagi. Karena tadi kan 2. Sehingga dia akan menjadi pembagi, jadi semuanya dibagi 2. Satu baris. Jadi di sini, ini akan menjadi pembagi satu baris. 0/2, lalu di sini 0/2, 2/2, jadi ini diubah menjadi 1. Diganti menjadi 1. Bagaimana untuk diubah menjadi 1, maka ini harus dibagi dengan dirinya sendiri. Dua per 2, lalu di sini 0/2, 0/2, ini pun 0/2, 1/2, 0/2, 12/2. Jadi itu akan menjadi pembagi untuk satu baris. Sehingga hasilnya sekian. Nah, lalu sisanya ini yang dilakukan adalah mengubah, tadi kan kolom pivotnya yang X2. Ubah semuanya, satu kolom ini menjadi 0. Angka-angka yang ada ini menjadi kunci untuk mengubah angka yang ada di X2 dalam satu kolom diubah menjadi 0. Jadi ini yang menjadi kolom pivot, ini angka-angka sebelumnya yang diubah ke dalam bentuk tabel. Lalu di sini untuk nilai X2-nya diubah menjadi 0. Sehingga angka-angka yang ada di sini ada -5, ini adalah kuncinya. Bagaimana cara mengubah 0, berarti di sini -5, otomatis kan harus ditambah 5. Dikalikan 1. Ini kan pengalinya 1. Sehingga di sini nilainya adalah 0. Ini berlaku satu baris. Berarti di sini, ini angkanya 1. Berarti 1 ditambah dengan, ini adalah pengalinya ya, 5. Kuncinya kan 1, 5 kali 1. Tapi yang di sini berarti 5 dikali 1 ini adalah nilainya, ini hanya untuk membuat sebuah rumusnya. Tapi 1 ini diganti sesuai dengan barisnya. Ini adalah baris pivot. Ini kolom pivot. Sehingga dikalikan dengan 0. Sehingga nilainya adalah 1. Jadi 1 ditambah 0. Nilainya 1. Yang ini -3. Negatif 3 ditambah dengan 5 dikalikan di sini 0. Sehingga nilainya adalah -3. Surplus di sini 0. Berarti 0 ditambah dengan 5 kali 0. Sesuai dengan baris pivot. S2 surplus di sini S2 0. Ditambah dengan 5 kali baris pivotnya setengah. Sehingga nilainya adalah 5/2. S3 nilainya 0. Ditambah 5 kali 0. Nilainya 0. Yang ini 0 ditambah dengan 5 kali 6. Nilainya 30. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah untuk yang baris ini gampang ya, tinggal dibagi 2. Dibagi dengan kuncinya sendiri, satu baris semua. Tapi untuk yang lain berikutnya yang diganti adalah yang 0. Lalu yang ini kan 0. Sehingga dibiarkan saja 0. Berarti kan 0 ditambah 0. Nilainya 0. 0 kali 1. Ini adalah kuncinya. Nilainya 0. Sehingga untuk yang ini surplusnya 0. Ditambah 0 dikali 0. Yang ini 1 ditambah 0 dikalikan 0. 1.
Yang ini berarti 1, surplusnya berarti 1 ditambah dengan 0 dikalikan 0. Nilainya 1. Lalu surplus di sini S2-nya 0 ditambah dengan 0 dikalikan dengan setengah. Nilainya juga 0. Surplus untuk S3 berarti di sini 0 ditambah dengan 0 dikalikan dengan 0. Nilainya 0. Yang ini berarti 4 ditambah 0 dikalikan dengan 6. Nilainya 4. Kalau yang ini kuncinya kan 2. Karena kuncinya 2, yang ini 0/2, ini beda sendiri. 0/2, ini 0 ya, masih 0/2. Yang ini 1, 1/2. Ini 2/2. Yang ini 0, 0/2. Yang ini 12/2. Yang ini 0, dia 2. 2, bagaimana caranya 0? 2 dikurangi 2 dikalikan 1, kuncinya 1. Sehingga nilainya 0. Berarti untuk yang ini 0 dikurangi 2 dikalikan dengan 0 atasnya. 0, nilainya 0. Yang ini berarti 3 dikurangi dengan 2, 2 kali. Di atasnya adalah 0. Sama dengan 3. Lalu untuk yang ini, di sini angkanya 0, jadi di tabel sebelumnya dicek yang diubah. Itu yang pertama baris, lalu sisanya adalah yang di kolom pivot, di 0 kan. Berarti yang ini 0 dikurangi 2 dikali dengan atasnya 0, nilainya 0. Nah ini berarti min 1 dikurangi dengan 2, atasnya adalah setengah. Berarti sama dengan min 1 dikurangi 1. Min 1 di S2 0 ya. S2-nya 0, di sini 0, jadi min 1. Yang ini 1, berarti 1 dikurangi 2 kali 0. Nilainya adalah 1. Yang ini 6 dikurangi 2 dikali 6. 18 ya. 18 dikurangi dengan 2 kali 6. Sehingga nilainya 6. 18 dikurangi 12. Sampai sini bisa dipahami? Maaf mau tanya, Iya. itu yang pas di S3 itu kan 2 dikurang 2, itu yang dikurang 2 itu dari mana ya? Yang di Kan yang di S3 kan? Nah Ya. itu kan dikurang 2 itu dapat dari mana ya Bu? Ini kan 2, angkanya 2. Jadi bagaimana caranya 2 itu diubah menjadi 0? Diganti menjadi 0. Jadi kolom pivot harus semuanya 0. Sehingga rumusnya 2 dikurangi 2. Oh baik Bu, paham. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi jadi yang pertama diubah itu adalah yang baris pivot. Baris pivot dari mana? Dari yang rasio ya. Tadi rasionya dicari yang paling kecil. Lalu nanti ketemu, nanti baris ini diubah menjadi 1. Kuncinya adalah dia diubah menjadi 1. Jadi dibagi semua, beda sendiri. Lalu yang diubah adalah yang kolom pivot. Untuk yang kolom pivot, dia harus 0. Jadi bagaimana caranya kolom pivot semuanya 0. Kolom pivot ini, dia ada angka. Jadi kalian bisa cek untuk angka-angka ini bagaimana dia diubah ke 0. Kan dikalikannya hanya 1. Berarti dia biasanya hanya ditambah atau dikurangi dengan angkanya sendiri. Kalau 2 berarti tinggal dikurangi 2, kalau 0 berarti tinggal ditambah atau dikurangi 0, sama aja ya.
Jadi atau bisa ditambah atau dikurangi, karena di belakang kan otomatis 0 ya, walaupun ditambah ataupun dikurangi, di akhir nilainya 0, sehingga tidak berpengaruh untuk angka yang di depan. Semuanya tidak tetap 1 ya, tidak berubah jadi negatif. Yang ini juga sama, min 5 berarti harus dikurangi, ditambah dengan 5. Ini angka awal. Ini awal tabel. Ini awal tabel. Ini awal tabel, sehingga nanti yang diubah kolom pivotnya menjadi 0. Rumus ini, angka pengalinya ini digunakan untuk mengubah semuanya. Kalau baris ini, untuk kolom pivot yang baris pertama ini ditambah 5, berarti nanti semuanya harus ditambah 5. Dikalikan dengan sesuai barisnya masing-masing. Di baris pivot. Seperti ini berarti ditambah 5 dikalikan 0. Jadi yang dilihat acuan pengalinya itu adalah baris pivot. Baris pivot, yang ini kolom pivot. Persamaan baru itu persamaan lama dikurangi elemen kolom entering dikali persamaan elemen poros baru. Jadi mudahnya seperti ini. Jadi 1 ditambah, ini rumusnya adalah pengalinya 5, yang ini pengurangnya 2, sehingga semuanya ini berlaku untuk semua angka. Pengalinya dikalikan berapa sesuai dengan yang di baris pivot masing-masing. Setiap kolomnya sesuai dengan kolomnya. Sehingga ini akan menjadi tablo baru. Ini disebut tablo, bukan tabel ya. Biasanya ini disebutnya adalah tablo. Tabel elemen matriks. Tablo. Jadi disebutnya tablo. Ini tablo baru. Ini juga tablo, ini tablo lama, yang ini tablo baru. Intinya di sini kita mengubah fungsi tujuan Z, di mana nanti satu baris ini untuk non-basis itu tidak ada yang negatif. Nah, ini kan masih negatif 5. Nah, sisanya di tablo baru ini masih negatif. Lalu lakukan perhitungan baru lagi. Nah, tujuan maksimasi, jadi ini masih negatif. Sehingga lakukan lagi perhitungan berikutnya dengan cara yang sama. Ini menjadi kolom pivot baru. Lalu cari rasio. Rasio adalah 4 dibagi 1, sesuai dengan kolom pivot. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencari kolom pivot. Langkah kedua mencari rasio. Lalu rasio yang digunakan adalah solusi dibagi dengan kolom pivot masing-masing. 6/0. Tidak terdefinisi, 6/3, 2. Nah, ini dicari yang paling kecil. Paling kecil adalah yang 2, sehingga ini menjadi baris pivot. Langkah ketiga. Ini disebut kolom pivot atau entering variable. Ini disebut baris pivot atau leaving variable. Yang berpotongan itu disebut elemen poros. Langkah ini sama dengan yang pertama tadi sebelumnya. Sama seperti ini. Jadi ini yang pertama kali tadi. Yang dicari pertama adalah kolom pivot. Yang kedua mencari rasio. Rasio di mana di sini adalah solusi atau RHS dibagi dengan kolom pivot. Ini saya sebut copy aja, lebih mudah, atau entering variable sama ya. Lalu yang ketiga, dicari ini yang paling kecil. Jadi berulang saja, langkahnya berulang saja. Kalau paham yang di awal, nanti berikutnya paham. Seharusnya. Nah,
Yang pertama, tentukan kolom pivot dengan mencari negatif terkecil. Negatif terkecil. Satu baris ya. Paling kecil negatif 5. Yang ini dicari paling kecil untuk rasio. Positif ini, positif paling kecil. Ini untuk yang tadi ya, iterasi pertamanya saya letakkan baris saja. Ini tadi ini adalah kolom pivotnya. Baris pivotnya adalah yang ini. Ini X1, S3 dia diubah sesuai dengan variabel. Karena itu di sini menjadi X1. Karena itu yang pertama kali tadi ini menjadi X2. Karena tadi kolom pivotnya di sini, bertemu di baris yang sini. Sehingga S2 diubah menjadi X2. Yang ini S3, karena dia kolom pivotnya di X1, maka S3 diganti dengan X1. Bertemunya di sini ada di angka 3, maka angka elemen porosnya ini harus diubah menjadi 1. Ketika diubah jadi 1, berarti ini harus dibagi 3. Semua satu baris berarti harus dibagi 3. Berarti ini 0, 0/3, ini 0, ini juga 0, 0/3, ini 0/3, di sini negatif 1, berarti negatif 1/3. Yang ini S3-nya 1/3. Solusi RHS-nya berarti di sini ada 6, berarti 6/3. Makanya 2. Nah, lalu baru sisanya adalah mengnolkan ini. Ini negatif 3. Untuk 0 berarti negatif 3 harus ditambah dengan 3 kali 1. Ini berlaku satu baris. Balik lagi. Berarti di sini Z-nya 1 ditambah pengalinya adalah 3. 3 dikali dengan, ini kan barisnya yang ini. Berarti 1, ini 0, pengalinya 0. Sehingga nilainya 1. Ini berarti X2 nilainya 0. 0 ditambah dengan 3 kali dari baris pivotnya 0. Nilainya 0. S1 berarti 0 ditambah dengan 3 dikalikan 0. 0. Nilainya 0. Yang dilihat adalah yang di sini ya, bukan hasil. Ini kan sudah perubahan. Yang dilihat adalah yang di sini. Angka sebelum tabel baru. Yang ini S2-nya adalah 5/2. 5/2 ditambah dengan 3 kali. Untuk X1-nya di sini adalah 3 dikali dengan min 1/3. Jadi diganti yang sudah diganti dengan yang sudah dibagi dengan baris elemen porosnya. Maka nanti di sini min 1. Jadi 5/2 dikurangi dengan 2/3. 2/2. Jadi 5/2 dikurangi dengan 2/2. Sehingga nilainya adalah 3/2. S3 adalah 0. Berarti 0 ditambah dengan 3 kali 1/3. Nilainya adalah 1. Dikali ya ini. Yang ini berarti 30. 30 ditambah 3 kali dari 2. Sehingga hasilnya adalah 36. Yang ini juga sama. Berarti 1 harus dikurangi 1, nilainya 0. Sehingga ini ada pengali ya, pengalinya 1 sama dengan 0. Yang ini angkanya 0, berarti 0 dikurangi 1 dikali dengan 0. Nilainya 0. Yang ini berarti 0 dikurangi dengan 1 kali 0, nilainya juga 0. Yang ini berarti 1
dikurangi 1 kali 0, nilainya 1. Yang di sini 0, berarti 0 dikurangi dengan 1 kali min sepertiga. Sehingga positif sepertiga. Yang di sini adalah 0. Jadi 0 dikurangi 1 kali sepertiga. Nilainya negatif sepertiga. Yang ini 4, berarti 4 dikurangi dengan 1 kali 2. Nilainya 2. Satu ya. Nah, X2 sama. Nilainya 0. Sudah 0 ya. 0 ditambah 0, 0. Jadi 0 ditambah 0 kali 1, yang nilainya 0. Semua yang dikalikan 0 nilainya adalah 0. Sehingga angkanya adalah angka itu sendiri. 0, 1, 0, 0, 1, 0, setengah, 0, 6. Kalau mau ditulis 1-1 ya berarti 0 ditambah 0 dikali 0, nilainya 0. Lalu 1 ditambah 0 dikalikan 0, nilainya adalah 1. Kalau mau ditulis 1-1 seperti ini, atau bisa langsung juga langsung hasil angkanya, karena dia dijumlahkan dengan angka 0 saja. Ini setengah ya. Setengah ditambah dengan 0 dikali dengan min sepertiga. Nilainya setengah. Yang ini juga sama, berarti 0 ditambah dengan 0 kali sepertiga. Nilainya 0. Ini pun sama, 6 ditambah dengan 0 dikalikan 2. Nilainya 6. Ini akan menjadi tablo kedua baru. Oke. Nah, ini nanti sudah hasil. Jadi ketika di Z tidak ada tanda negatif, berhenti. Untuk perhitungannya sudah selesai, berarti nanti di sini kita peroleh X1-nya berarti 2, X2-nya 6. Z-nya berarti 36. Tinggal dikalikan, misal ini hitungannya adalah $1.000. Keuntungannya misal 1.000 lah. 1 Z itu nilainya $1.000, sehingga untuk keuntungan maksimumnya adalah $36.000. Jadi ini hasil akhirnya. Nah, untuk yang tadi itu kondisinya ketika di soal itu tandanya kurang dari semua. Kalau yang lebih dari itu adalah syarat batas untuk X1, X2, S1, S2, S3-nya. Itu kan pastinya lebih dari ya, karena itu adalah barang yang harus dihasilkan. Jika satu atau lebih persamaan, itu untuk ada yang negatif, ada yang lebih dari, dan ada sama dengan, nanti masuk metode Big M. Nanti kita bahas setelah Lebaran. Tapi caranya tetap menggunakan OB, operasi baris elementer. Jadi kalian bisa nanti searching-searching mengenai OB, operasi baris elementer, dan persamaan simplex dengan persamaan yang lainnya. Kalau yang ini, untuk saat ini, hari ini kita bahas hanya untuk simplex standar aja, untuk persamaan kurang dari sama dengan. Dengan cara seperti ini. Nanti Big M caranya juga sama. Hanya untuk proses inisialisasinya aja di awal yang beda. Apakah Big M berarti nanti ada surplus. Kalau ini hanya penambahan select. Tapi untuk Big M nanti ada dikurangi surplus, ada dummy juga. Bisa kalau surplus berarti dikurangi, kalau dummy, angka dummy nanti dijumlahkan. Kalau select dijumlahkan. Sesuai dengan yang tadi ya, kalau yang di awal sudah disebutkan bahwa kalau select dijumlahkan, kalau surplus dikurangi, kalau dummy dijumlahkan. Jadi nanti lebih varian gitu. Untuk persamaannya ada yang lebih dari dan ada yang sama dengan, itu nanti masuk ke metode Big M atau 2 fase. Nanti kita bahas setelah Lebaran. Nah, ini untuk beberapa contoh simplex lain bisa kalian coba sendiri. Nah, ini untuk solusi optimal jika ada kasus degenerasi. Ini sampai jam 11.20. Nah, ini kalian nanti bisa baca-baca untuk kasus degenerasi, caranya tuh sebenarnya sama dengan simplex standar. Jadi, ketika kalian paham simplex standar, nanti kalian bisa menyelesaikan untuk yang ini. Ini sama, degenerasi temporer ataupun yang biasa. Ini angka-angka yang di sini, ini caranya dengan OB tadi ya. Sama. Nah, untuk latihan mandiri,
Jadi ini untuk soal kalian kerjakan, nanti kita kan perkuliahan sampai hari Rabu. Jadi nanti ini mungkin saya tetap set paling lambat Kamis malam ya, malam Jumat aja. Jadi soalnya cuma satu, kalian selesaikan ini tulis tangan aja manual. Jadi soalnya satu aja. Di sini dalam bentuk kata-kata kalian modelkan soal cerita ini ke matematik. Baru nanti setelah memodelkan secara matematik, kalian selesaikan dengan metode tableau tadi, dengan tabel ya, tabel yang tadi. Jadi dengan iterasi 1, iterasi 2. Jadi dari tabel 1 nanti jika memang ada negatifnya ada 2, misal di sini hanya ada 2 jenis ya, berarti variabelnya hanya 2 ya. Kalian selesaikan dengan keuntungan sekian, variabel A tersedia 250 kilo, B-nya 400 kilo, lalu di sini untuk 1 kilo sabun sekian-sekian, keuntungannya 1 kilo sabun bubuk $5, kalau untuk sabun batang $3, sehingga nanti yang ditanyakan maksimum untuk di sini berapa banyak sabun batang dan bubuk yang sebaiknya dibuat gitu. Seperti tadi X1, X2 diketahui sehingga nilai dari Z-nya diketahui. Kebetulan yang tadi Z-nya sama ya, dikalikan $1.000. Tapi kalau yang ini beda. Berarti nanti tinggal dikalikan untuk X1-nya berapa, X2-nya berapa, nanti masuk ke hasil nilai Z-nya. Jadi hari ini hanya ini saja. Jadi ya oke, ini juga Jumatan ya. Jadi soalnya cuma satu, ini untuk latihan kalian pemahaman mandiri untuk metode simplex, nanti dikumpulkannya tetap, mungkin saya set tetap malam Jumat ya, terakhir nanti kita ketemu lagi setelah Lebaran gitu. Jadi selamat berlibur, selamat puasa, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.